Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Miftahul Janah. Saya dari Departemen Kimia Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai mekanisme kerja dari baterai litium. Sebelumnya, baterai litium merupakan baterai yang dapat diisi ulang atau rechargeable, di mana baterai litium ini memiliki sifat di antaranya yaitu densitas energi yang tinggi, tegangannya yang tinggi, serta memiliki siklus hidup yang panjang. Baterai litium ini sama seperti halnya baterai pada umumnya yang memiliki 4 komponen utama, yaitu yang pertama ada elektroda negatif atau anoda, kemudian ada elektroda positif atau biasa disebut katoda, kemudian ada elektrolit, dan yang terakhir ada separator. Yang pertama yaitu komponen elektroda negatif atau anoda, di mana perkembangan material anoda ini berupa kepadatan energi yang dihasilkan serta siklus pemakaiannya atau cyclability. Nah, material yang akan digunakan sebagai anoda harus memiliki karakteristik yaitu diantaranya memiliki kapasitas energi yang besar, memiliki kemampuan penyimpanan dan pelepasan muatan atau ion, kemudian memiliki tingkat siklus pemakaian yang lama serta prosesnya yang mudah, kemudian aman dalam pemakaian atau sifatnya yang tidak beracun serta dapat digunakan dengan biaya yang murah. Contoh material yang dapat digunakan sebagai anoda adalah LiTiO. Kemudian ada elektroda negatif, di mana contoh material yang dapat digunakan sebagai anoda yaitu soft carbon, grafen, dan hard carbon. Material lain yang dapat digunakan juga yaitu sebagai anoda yaitu material LTO atau lithium titanium oxide, di mana LTO ini memiliki sifat yang aman, kemudian tingkat siklus pemakaian yang cukup lama. Selanjutnya yang kedua ada komponen elektroda positif atau katoda, di mana fungsinya ini sama seperti anoda yaitu sebagai pengumpul ion. Nah, karakteristik yang harus dimiliki material sebagai katoda yaitu terdiri dari ion yang mudah melakukan reaksi reduksi dan oksidasi, kemudian memiliki konduktivitas yang tinggi seperti logam, kemudian memiliki kerapatan energi yang tinggi, memiliki kapasitas energi yang tinggi. Yang kelima ada memiliki kestabilan yang tinggi atau tidak mudah berubah strukturnya atau terdegradasi baik saat pemakaian maupun pengisian ulang, serta harganya yang murah dan ramah lingkungan. Contoh material yang dapat digunakan sebagai katoda yaitu LiCOO2 dengan sifatnya yang memiliki kestabilan yang rendah serta harganya yang relatif mahal. Selanjutnya berikut merupakan pengembangan material katoda, di mana terdapat katoda dari LiMO2, di mana M ini merupakan logam kobalt, nikel, dan mangan. Nah, LiMO2 ini dibentuk dalam bentuk layer-layer seperti pada gambar pada layar. Kemudian ada juga katoda yang dibentuk dalam bentuk spinel LiM2O4, di mana M-nya ini merupakan logam mangan serta olivin LiMPO4F, di mana logamnya yaitu besi atau Fe. Berikut merupakan beberapa contoh material dengan kapasitasnya secara teori dan kapasitasnya secara eksperimental. Selanjutnya ada komponen baterai elektrolit, di mana elektrolit ini berfungsi sebagai penghantar ion litium dari anoda ke katoda ataupun sebaliknya, di mana terdapat dua jenis elektrolit. Yang pertama elektrolit cair,
yang memiliki kelebihan diantaranya memiliki konduktivitas ionik yang besar, harganya yang murah, serta aman. Namun, elektrolit cair ini memiliki kekurangan, diantaranya memiliki performa siklus pemakaian yang rendah atau tidak tahan lama, yaitu hanya berkisar 25 kali siklus serta dapat mengurangi kerapatan energi. Kemudian, jenis elektrolit yang kedua ada elektrolit padat, di mana elektrolit padat ini memiliki kelebihan yaitu konduktivitas yang besar serta dapat tahan lama dibandingkan dengan elektrolit yang cair. Berikut merupakan contoh material untuk elektrolit, di mana untuk elektrolit cair itu yaitu LiNO3, kemudian ada LiOCl, Li2SO4, dan LiNO3. Kemudian untuk elektrolit padat yaitu LaLiTiO3. Selanjutnya komponen baterai litium yang keempat yaitu separator, di mana separator ini merupakan material berpori yang terletak di antara anoda dan katoda yang memiliki fungsi mencegah agar tidak terjadi hubungan singkat dan kontak antara katoda dan anoda. Di mana fungsi separator ini yaitu sebagai perantara untuk dilewatinya ion litium, kemudian berperan penting dalam proses penghasilan listrik, dan yang ketiga berperan dalam pengisian ulang dan keamanan pada baterai litium ion itu sendiri. Kemudian material yang akan digunakan sebagai separator harus memiliki karakteristik diantaranya yaitu yang pertama harus insulator, kemudian memiliki kestabilan mekanik atau tidak mudah rusak, memiliki hambatan listrik yang kecil, kemudian yaitu memiliki sifat hambatan kimiawi untuk tidak mudah terdegradasi dengan elektrolit karena berhubungan langsung dengan elektrolit, dan yang terakhir yaitu memiliki ketebalan lapisan yang seragam atau sama di seluruh permukaan. Berikut merupakan contoh material dari separator. Yang pertama ada polyolefins atau PE dan PP, kemudian ada polyvinylidene fluoride atau PVDF, kemudian ada PTFE atau biasa disebut dengan Teflon, kemudian ada PVC, polyvinyl klorida, dan ada polyethylene oxide. Di antara berbagai baterai isi ulang, baterai litium ini memiliki kepadatan energi yang 2-4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan baterai lain seperti baterai timbal dan baterai nikel metal hibrida. Akibatnya, sebagian besar perangkat seperti jam tangan pintar, laptop, kamera digital, kalkulator, dan peralatan komunikasi lainnya itu menggunakan baterai litium sebagai sumber utama penyimpanan energi, yaitu dengan kapasitas instalasi yang semakin besar dari tahun ke tahun dalam 2 dekade terakhir. Sebagian besar baterai litium dibuat dengan grafit di anoda dan oksida logam berbeda di katoda yang memiliki struktur kimia yang berbeda. Dalam proses pengisian dan pengosongan atau penggunaan, ion litium ini dapat berinteraksi masuk dan keluar dari lapisan atau struktur yang berongga. Kinerja baterai litium bergantung pada struktur kimia dari bahan katoda. Baterai litium ini secara luas dianggap sebagai faktor pendorong transisi energi terbarukan serta potensi teknologi penyimpanan energi baru. Teknologi ini memberikan manfaat seperti kepadatan energi yang tinggi, biaya penggunaan yang murah, siklus hidup yang panjang, serta telah diterapkan secara luas di berbagai bidang seperti manufaktur, kehidupan sehari-hari, militer, dan penggunaan di bidang luar angkasa. Nah, berikut merupakan jenis-jenis baterai litium pada umumnya. Yang pertama ada LCO atau lithium cobalt oxide, kemudian yang kedua ada LFP atau lithium iron fosfat, kemudian ada LMO lithium mangan
oxide, dan ada NMC di mana litium yang dikombinasikan dengan logam nikel, mangan, dan kobalt. Di mana jenis-jenis baterai ini mengalami peningkatan yang cukup baik, di mana untuk LCO ini yang awalnya power density-nya itu kategori good, kemudian LFP very good, dan LMO very good, dan selanjutnya untuk NMC dengan penambahan kelebihan yang makin tinggi di antara jenis baterai lithium lainnya. Yang pertama ada LCO atau lithium cobalt oxide, di mana LCO ini digunakan dalam baterai dengan energi spesifik yang tinggi yang terdiri dari katoda oksida kobalt dan anodanya berupa grafit, dan digunakan di sebagian besar elektronik portabel seperti telepon seluler, laptop, dan kamera digital. Nah, beberapa karakteristik umum dari LCO ini antara lain yaitu laju pengisian yang tinggi, berada pada kisaran 0,7 sampai 1 kolom dalam, dan laju pelepasan yang mencapai 1 kolom. Kemudian ada LFP atau lithium iron phosphate yang memiliki formula LiFePO4, yang Li fosfat ini menawarkan kinerja elektrokimia yang baik seperti arus yang tinggi, siklus hidup yang panjang, stabilitas termal yang baik, dan peningkatan keamanan dengan resistansi yang rendah. Nah, selain itu, Li fosfat juga memiliki self-discharge yang lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan dengan baterai lithium lainnya. Li fosfat ini memiliki keamanan yang sangat baik dan masa hidup yang relatif panjang, tetapi energi spesifiknya sedang dan self-discharge-nya yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada LMO atau lithium mangan oxide, di mana LMO ini memiliki struktur spinel 3 dimensi atau oksida padat kubik dengan 8 situs tetrahedral dan 4 oktahedral per unit. Nah, LMO sebagai bahan katoda meningkatkan aliran ion pada elektroda yang menghasilkan resistansi internal yang lebih rendah dan penanganan arus yang lebih baik. Untuk meningkatkan energi spesifik dan memperpanjang masa pakai, sebagian besar baterai Li mangan ini dicampur dengan lithium nikel mangan kobalt oksida atau biasa disebut NMC. Berikut merupakan jenis baterai lithium yang keempat, yaitu NMC atau lithium nikel mangan cobalt oxide. Nah, nikel ini menyediakan energi spesifik yang tinggi namun stabilitasnya yang buruk. Dan mangan memiliki manfaat membentuk struktur spinel untuk mencapai resistansi internal yang rendah namun menawarkan energi spesifik yang rendah. Kemudian kekuatan oksida kobalt mangan nikel lithium ditingkatkan dengan kombinasi kekuatan individu logam nikel dan mangan. Nah, berikut merupakan contoh gambaran ilustrasi dari mekanisme baterai lithium, di mana komponen penting pada reaksi mekanisme ini yaitu ada katoda, anoda, elektrolit, dan separator. Di mana elektroda negatif atau biasa disebut dengan anoda ini, nama ini atau istilah ini hanya berlaku pada saat pemakaian. Demikian pula selama pemakaian elektropositif disebut katoda. Selama pengisian, ion Li ini akan berpindah dari elektroda negatif ke elektroda positif secara internal. Sebaliknya, elektron berpindah dari elektroda negatif ke positif melalui sirkuit eksternal untuk menyeimbangkan muatan. Contohnya adalah ketika menggunakan ponsel atau mengendarai kendaraan listrik, ion lithium akan berpindah dari elektroda positif ke elektroda negatif di dalam baterai, sementara elektron mengalir melalui sirkuit eksternal. Agar proses dapat bekerja dengan benar, elektrolit harus hanya mengizinkan ion lithium untuk melewatinya.
Pada saat yang sama, sirkuit eksternal yang terbuat dari tembaga atau aluminium harus memungkinkan hanya elektron yang mengalir dan bukan ion litium. Elektrolit harus bertindak sebagai isolator listrik dan menjadikan konduktor litium ion yang sangat baik. Baterai litium ini dapat diisi ulang, merupakan alternatif yang paling baik untuk menggantikan bahan bakar fosil dalam hal kebutuhan energi. Unit baterai yang paling mendasar dikenal sebagai sel. Nah, sel baterai biasanya hadir dalam konfigurasi yang berbeda, yaitu sel silinder, prismatik, dan kantong. Banyak sel-sel tersebut dihubungkan dalam konfigurasi seri dan paralel untuk menyelesaikan atau membentuk sebuah modul. Nah, beberapa modul dihubungkan untuk membentuk paket baterai yang digunakan sebagai sumber daya dalam berbagai aplikasi. Dan berikut merupakan contoh lain dari mekanisme baterai litium di mana menggunakan ion litium sebagai katoda dan anoda yang berbasis silikon. Selama proses pengisian, ion litium dan elektron melepaskan diri dari material katoda secara bersamaan. Kemudian, ion litium ini akan berdifusi melalui elektrolit dan bereaksi dengan anoda, sedangkan elektron melewati katoda menuju pengumpul arus dan akhirnya mengalir melalui rangkaian eksternal ke anoda. Saat pemakaian, proses ini pun akan terbalik. Kapasitas teoritis baterai litium didasarkan pada konsentrasi litium dan memungkinkan jumlah reaksi redoks elektrokimia yang menyimpan energi. Sebuah atom silika atau silikon secara termodinamika memungkinkan untuk berikatan dengan lebih dari 4 ion litium untuk menghasilkan Li22Si5. Namun, karena dibatasi oleh kinetika reaksi, ion litium ini hanya dapat melakukan litasi Si secara elektrokimia hingga Li15Si4. Sehingga Si dapat menghasilkan 3.579 mAh per gram, sedangkan material lama atau grafit membutuhkan 6 atom karbon untuk berikatan dengan satu ion Li saja. Mekanisme yang terjadi yaitu ketika proses charging, yaitu Si plus Li plus X elektron jadi Li15Si4, dan ketika discharging proses yaitu Li15Si4 menjadi Si dalam bentuk kristalin dan ion litium serta elektron. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di lain waktu.